Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Usani. Bagaimana teman-teman? Masih semangat ya belajarnya di rumah? Oke, sebelum belajar kita hari ini dimulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar taksiran operasi hitung bilangan caca. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mengenal ya taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, kali ini dalam menaksirkan operasi hitung bilangan caca, kita menggunakan taksiran terbaik. Masih ingat ya teman-teman ya taksiran terbaik itu yang seperti apa? Oke, ayo yang mana nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, usahakan lagi ya. Taksiran terbaik itu apabila bilangannya atau angkanya kurang dari 5 meliputi 1, 2, 3, dan 4, maka itu tetap. Dan bila lebih dari 5 atau sama dengan 5 meliputi 5, 6, 7, 8, dan 9, maka ditambah 1. Ayo, masih ingat ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, sebelumnya kita ke taksiran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Jadi ada soal penjumlahan sama pengurangan. Kita penaksiran kepuluhan terdekat. Kita mulai dari kepuluhan terdekat dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat letak puluhannya ada di mana. Contoh. Yang pertama, 43 ditambah 76. Yang kedua, 91 dikurangi 58. Nah, dalam melakukan penaksiran ini teman-teman, untuk mengerjakan soalnya tersebut, berarti kita taksirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Coba kita penyelesaiannya. Untuk yang pertama, 43 ditambah 76. Nah, jadi kita taksirkan dulu ya ini ya, ingat ya lambang dari taksiran. Nah, jadi kita taksirkan terlebih dahulu, baru nanti kita hitung operasinya. Oke, sekarang kita taksirkan terlebih dahulu. Ingat letak puluhannya ada di angka berapa ini? 43, berarti diletak di angka 4. Kemudian, ingat di belakang angka 4 ini angka 3. Berarti angka 3 itu tetap apa ditambah 1? Iya, tetap. Sehingga 4-nya ini tetap. Jadi 40. Itu ya, kita taksirkan menjadi 40. Ditambah nih 76. Letak puluhannya di angka 7. Di belakangnya angka 7 ada angka 6. Nah, 6 itu berarti tetap apa tambah 1? Iya, benar banget. Ditambah 1. Sehingga 7 tambah 1 adalah karena kepuluhan berarti 80. Ya, bisa ya. Jadi, hasilnya sama dengan 40 ditambah 80 itu 120. Jadi ingat, kita taksirkan terlebih dahulu. Ini ya, ingat ya lambang dari taksirannya. Habis itu baru kita jumlah operasinya ini. Kita sama dengan biasanya ini ya, sama dengan ini hasilnya. Sehingga penaksiran dari 43 ditambah 76 itu hasilnya 120. Jadi ingat ya teman-teman, kita taksirkan terlebih dahulu, baru kita hitung operasinya. Coba kita lakukan yang nomor 2. 91 dikurangi 58. Ini ingat kita taksirkan menjadi lambang dari taksiran. 91 kita taksirkan menjadi puluhannya ada di angka 9. Belakangnya angka 9 itu angka 1. 1 itu ternyata tetap. Berarti 9-nya tetap ya. Jadi 90. Karena kepuluhan terdekat. Dikurangi nih 58. Berarti puluhannya ada di angka 5. Dan belakangnya angka 5 itu angka 8. Dan 8 itu ditambah 1. Sehingga 5-nya kita tambah 1. Jadi 6. Karena kepuluhan terdekat berarti menjadi 60.
Baru deh kita sama dengan 90 dikurangi 60, 30. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Sekarang kita lanjut ke penaksiran garatusan terdekat. Contoh. Contohnya itu ya teman-teman, ada dua contoh. Untuk penyelesaiannya, coba kita kerjakan yang pertama dulu. 357 ditambah 471. Kita taksirkan dulu ya, tetap ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti kita taksirkan terlebih dahulu. Baru kita operasikan. Yuk kita taksirkan. Keratusan terdekat, berarti letak ratusannya ada di angka 3. Paling depan sendiri ya. Nah, sekarang belakangnya angka 3, angka berapa? 5. Berarti 5 itu tetap apa ditambah 1? Iya, benar banget, ditambah 1. Sehingga 3 tambah 1, 4. Karena keratusan terdekat berarti menjadi 400. Ya. Ingat ya. Kemudian ditambah. Ini, letak ratusannya ada di angka berapa? 471 di angka 4. Sekarang belakangnya angka 4, 7. Berarti 7 tambah 1 apa tetap? Iya, benar banget, ditambah 1. Sehingga 4 tambah 1, 5. Karena keratusan terdekat menjadi 500. Baru deh kita hitung operasinya. Sama dengan 400 ditambah 500 sama dengan berapa? 900. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Sekarang coba yang kedua. 826 dikurangi 264. Kita taksirkan terlebih dahulu menjadi, ingat ya lambang dari taksiran. Oke. Letak ratusannya di angka 8. Belakangnya angka 8, angka 2. Berarti 2 tetap apa tambah 1? Tetap, sehingga 8-nya tetap. Karena keratusan terdekat berarti menjadi 800. Dikurangi. Nih, letak ratusannya di angka 2. Belakangnya angka 2, angka 6. Berarti 6 itu ditambah 1. Sehingga 2 tambah 1, 3. Karena ratusan terdekat berarti menjadi 300. Baru deh kita hitung operasinya. 800 dikurangi 300 sama dengan 500. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita ke penaksiran keribuan terdekat. Masih sama ya, contohnya ada dua, yang satu penjumlahan dan yang kedua itu ada pengurangan. Penyelesaiannya 4.390 ditambah 7.920. Kita taksirkan terlebih dahulu. Ingat lambang dari taksiran? Oke. Sekarang ini kita taksirkan keribuan terdekat ya. Letak ribuannya di angka berapa? Angka 4. Belakangnya angka 4, ini angka 3. Berarti 3 itu ditambah 1 apa tetap? Ayo. Iya, benar banget, tetap. Sehingga 4-nya tetap. Karena keribuan terdekat berarti menjadi 4.000. Ditambah. Nih, letak ribuannya di angka 7. Belakangnya angka 7, 9. Dan 9 itu tetap apa tambah 1? Iya, benar banget, ditambah 1. Sehingga 7 tambah 1, 8. Karena keribuan terdekat berarti taksirannya menjadi 8.000. Baru deh kita hitung operasinya. 4.000 ditambah 8.000 sama dengan 12.000. Oke teman-teman, bisa ya? Intinya sama ya? Oke. Sekarang yang kedua. 7.236 dikurangi 3.742. Kita taksirkan terlebih dahulu. Lambang dari taksiran ya ini ya. Ini kita taksirkan menjadi berapa? Bilangan ribuannya ada di angka 7. Belakangnya angka 7, angka 2. Karena 2 itu tetap, berarti 7-nya tetap. Jadi 7.000. Dikurangi. Nih, letak ribuannya kita taksirkan
menjadi berapa? 4.000. Kenapa? Letak ribuannya di angka 3 ya. Sedangkan di belakang angka 3 itu angka 7. Dan 7 itu kita tambah 1. Sehingga 3 tambah 1, 4. Karena ribuan berarti 4.000. Baru deh, 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Dan ini kita mulai ke penaksiran operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Tadi kan sudah penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian itu kita beda ya, kayak penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan kan ada ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, terus ribuan terdekat. Nah, kalau perkalian dan pembagian teman-teman bisa langsung fokus aja angka yang paling depan. Jadi langsung fokus angka yang paling depan. Coba ya nomor 1 ya. 16 dikali 28 kita taksirkan, lambang dari taksiran ya. Nah, kita lihat angka paling depan ini ya. Jadi kita fokus aja angka paling depan. Terus kemudian belakangnya angka depan. Ini kan 1 ya. Angka belakangnya angka 1 kan angka 6. Dan 6 itu ditambah 1. Sehingga 1 ini tambah 1. Jadinya kita taksirkan menjadi 20. Gitu ya. Dikali. Ini paling depan angka 2. Belakangnya angka 2, 8. Habis itu, 8 itu kita tambah 1. Sehingga 2 tambah 1 jadinya 3. Karena ini, kenapa ini jadi puluhan? Karena ini tadi kan termasuk puluhan ya teman-teman. Ya udah kita langsung saja jadikan ke puluhan. Jadinya 30. Baru kita hitung perkaliannya. 20 dikali 30 sama dengan 600. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang kedua, 61 dibagi 27. Yuk. 61 dibagi 27 kita taksirkan menjadi, ini 61 kita taksirkan menjadi angka bilang paling depan 6 ya, di belakangnya angka 6 kan 1. Karena 1 itu tetap, berarti 6-nya ini tetap, jadi 60. Dibagi, ini paling depan angka 2, nah belakangnya angka 2, angka 7. 7 itu ditambah 1. Sehingga 2 ditambah 1 hasilnya 3. Karena ini ada termasuk puluhan berarti 30. Baru kita hitung 60 dibagi 30 sama dengan 2. Oke teman-teman. Nah yang ketiga 125 dikali 27. Yuk. Nah 125 ini kan termasuk ratusan ya. Nah berarti kita fokus angka paling depan 1. Nah belakangnya angka 1 itu angka 2. Karena angka 2 itu tetap berarti ya udah ini jadinya kita taksirkan menjadi 100 karena termasuk ratusan ya. Sehingga 125 kita taksirkan menjadi 100 dikali ini termasuk puluhan. Dan angka paling depan angka 2, belakangnya angka 2 itu angka 7. 7 itu ditambah 1. Sehingga 2 tambah 1, 3. Karena puluhan berarti 30. Baru kita hitung 100 dikali 30 sama dengan, ingat ya teman-teman ya, dalam perkalian 00 seperti ini paling mudah ya. Jadi cukup 1 kali 3 itu 3. Kemudian nolnya ini ada berapa? 1, 2, 3. Ya udah tambahkan 1, 2, 3. Jadinya 3000. Gitu ya. Ingat lambang dari taksiran. Jadi kita taksirkan terlebih dahulu baru kita operasikan hasilnya. Yang keempat 215 dibagi 19. Yuk. 215 dibagi 19. Kita taksirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lambangkan taksir.
215, termasuk ratusan ya. Fokus angka paling depan angka 2, belakangnya angka 2, 1, dan 1 itu tetap. Berarti jadinya 200. Dibagi. Nih, 19, angka paling depan 1, belakangnya angka 1, 9. Dan 9 itu ditambah 1, sehingga 1 tambah 1, 2. Karena termasuk puluhan, jadinya 20. Baru kita operasikan 200 dibagi 20 sama dengan 10. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau penjumlahan tanpa kurangan, nanti ada ketentuannya ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, apa ke ribuan terdekat. Nah, kalau perkalian dan pembagian, langsung saja ngikut soalnya ya. Kalau soalnya termasuk puluhan ya berarti kita langsung taksirkan ke puluhan seperti ini. Kalau soalnya ini ratusan berarti kita taksirkan menjadi ratusan juga. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, alhamdulillah belajarnya hari ini sudah selesai. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman harus ingat ketentuannya dalam menaksirkan terbaik. Jadi ingat ya, penaksiran terbaik itu bila bilangannya kurang dari 5 meliputi 1, 2, 3, dan 4 berarti tetap. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan 5 meliputi 5, 6, 7, 8, dan 9 berarti ditambah 1. Oke teman-teman, oh iya jangan lupa juga meskipun ini tergolong mudah, tapi juga harus teliti juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan Ustaz Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.